Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nika Dekswartini dari Universitas Hindu I Gusti Bagus Sugriwo Denpasar, Fakultas Dharma Acarya, jurusan Pendidikan Agama Hindu semester 3. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kita sering menjumpai kekacauan hidup umat manusia, yang tentunya karena manusia tidak mau hidup berdasarkan norma agama dan masyarakat. Kekacauan masyarakat sangat banyak, sehingga masyarakat menganggap agama itu tidak penting dalam menyelaraskan kehidupan manusia. Padahal, agama itu ada dengan tujuan untuk menyelaraskan kehidupan agar tidak menyimpang dan melakukan kejahatan. Nah, dan jika tidak ada agama, mungkin kehancuran dunia akan cepat terjadi. Nah, dalam video kali ini kita akan membahas tentang agama bagi kehidupan. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang agama, di mana agama merupakan suatu sistem kepercayaan yang berasal dari ajaran Tuhan atau hasil renungan manusia yang terdapat dalam suatu kitab suci agama, di mana agama bersifat kekal abadi dengan tujuan untuk memberikan suatu pedoman atau tuntunan kepada umat manusia agar mencapai kebahagiaan, baik itu di dunia maupun di akhirat. Selain itu, kata agama juga berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu a yang artinya tidak dan gama yang artinya kacau. Jadi, agama berarti tidak kacau atau dapat diartikan sebagai suatu aturan yang bertujuan untuk mencapai kehidupan manusia dengan arah dan tujuan tertentu. Nah, dilihat dari sudut pandang kebudayaan, agama juga dapat diartikan sebagai suatu hasil dari kebudayaan, di mana pemujaan terhadap ide Sang Yang Widi Wasa oleh umat manusia dapat berupa suatu nyanyian suci, tarian sakral, dan mantra-mantra yang ada di tiap-tiap daerah. Nah, sekarang kita lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu ruang lingkup agama yang menjadi suatu pedoman pokok bagi agama dalam kehidupan manusia. Nah, ruang lingkup yang pertama yaitu keyakinan atau ideal, di mana umat manusia percaya dan yakin dengan adanya kekuatan supranatural yang mengatur dan menciptakan alam semesta, di mana kekuatan supranatural itu adalah Tuhan yang Maha Esa yang menciptakan seluruh alam beserta isinya. Nah, ruang lingkup yang kedua yakni kepribadatan atau ritual, di mana tingkah laku manusia dalam berhubungan dengan kekuatan supranatural itu sebagai konsekuensi atau pengakuan dan ketundukannya. Ruang lingkup yang ketiga yakni sistem nilai, di mana sistem nilai inilah yang akan mengatur hubungan antara manusia dengan manusia dengan alam semesta yang kaitannya dengan keyakinan. Dalam sistem nilai ini, manusia yakin bahwa alam semesta ini diciptakan oleh Tuhan yang Maha Esa, sehingga mereka memiliki tanggung jawab untuk menjaga dan melestarikan lingkungan atau alam semesta ini. Nah, selain memiliki ruang lingkup, agama juga memiliki unsur-unsur yang menjadi pedoman pokok bagi agama dalam kehidupan manusia, yaitu sebagai berikut. Nah, unsur yang pertama yaitu percaya dengan adanya roh, sehingga dengan percaya dengan hal-hal tersebut, maka kita sebagai umat beragama, khususnya umat Hindu, kita pasti memiliki rasa ketakutan, karena dalam umat Hindu sering kita dengar dengan yang namanya buta kala yang ada di sekitar kita, sehingga umat Hindu percaya dengan mengaturkan segahan kita akan terhindar dari roh-roh jahat. Unsur yang kedua yaitu adalah adanya kitab suci, sehingga kita sebagai umat beragama kita tahu ajaran-ajaran tentang ketuhanan dan mengetahui apa sih itu agama sebenarnya bagi kehidupan kita. Unsur yang ketiga yaitu adalah adanya ajaran yang harus dipatuhi, sehingga pendidikan dalam hal ini berperan penting bagi kita untuk mengetahui peranan agama dalam kehidupan. Yang pertama adalah pembimbing dalam hidup, di mana pengendali utama kehidupan manusia adalah dipengaruhi oleh kepribadiannya sendiri dan pengalamannya yang didapatkan sejak kecil. Nah, yang kedua yaitu adalah sebagai penolong dalam kesukaran,
Nah, di mana jika orang memiliki keyakinan yang amat kecil bagi adanya agama, maka dalam kehidupannya mereka akan menghadapi kesulitan-kesulitan dan cobaan yang begitu berat. Nah, dari kesulitan tersebut, maka mereka akan menyadari bahwa apa yang mereka lakukan itu adalah salah. Dan jika mereka sabar, maka kualitas hidupnya itu akan semakin meningkat. Yang ketiga adalah pengendali moral, di mana setiap umat yang beragama akan menjalankan semua ajaran agamanya, sehingga dalam kehidupannya mereka akan jauh dari hal-hal buruk dan selalu didatangkan oleh hal-hal baik. Melakukan persembahyangan atau melakukan suatu yatnya merupakan salah satu jalan yang dilakukan oleh umat Hindu guna untuk mencapai kebahagiaan dan keharmonisan dalam kehidupannya, di mana sebagai umat Hindu kita tidak lepas dengan yang namanya karma pala, di mana karma pala merupakan hasil dari perbuatan kita sendiri. Jadi, untuk mencapai kebebasan atau kebahagiaan dalam kehidupan, kita harus selalu menanamkan serada dan bakti kita ke hadapan ide Sang Hyang Widiwasa. Nah, jadi agama merupakan suatu kebutuhan yang teramat penting bagi manusia, baik disadari maupun tidak, karena manusia dalam kehidupan ini merupakan makhluk yang lemah yang selalu membutuhkan bantuan.